Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmaryadi. Tahun baru, saatnya handphone baru nih guys. Kebetulan Vivo Indonesia baru aja ngeluarin handphone baru mereka nih guys, yaitu ini dia handphonenya. Ini adalah Vivo V23 5G guys. Ya, jadi akhirnya Vivo bikin handphone yang desainnya ini saya suka banget. Sekarang Vivo V23 5G ini udah pakai metal flat frame design. Jadi untuk bagian frame-nya ini dia pakai metal. Dia bentuknya mengotak seperti ini. Terus ditambah lagi dengan fluoride anti glare glass di bagian belakangnya ini. Jadi ini menurut saya desainnya keren banget guys. Jadi saya suka dengan desain dari Vivo V23 5G ini. Untuk punya saya ini warna Stardust Black, jadi ada juga yang warna Sunshine Gold yang warnanya bisa berubah-ubah kalau kena sinar matahari atau sinar UV guys. Dan Vivo bilang untuk V23 5G ini adalah handphone pertama di Indonesia yang mempunyai teknologi UV color changing. Jadi kalau terkena sinar matahari tadi dia akan berubah-ubah warnanya. Dan karena bagian belakang ini tadi adalah fluoride anti glare glass, jadi untuk kedua warna handphone ini, yang warna ini ataupun yang warna Sunshine Gold, sudah pastinya dia anti fingerprint dan anti gores untuk bagian belakangnya ini. Jadi udah pasti aman. Ini saya coba gesek pakai kuku kayak gini, dia nggak ada goresan sama sekali. Tuh, jadi dia finishingnya bagus banget, jadi pasti aman banget guys. Kita lanjut, di bagian kanan dari handphonenya di sini terdapat tombol power dan tombol volume. Kemudian di bagian kiri handphonenya di sini polos, nggak ada apa-apa, cuman ada sedikit di sini bagian antena. Dan di bagian atas di sini ada antena lagi, garis antena seperti ini ya. Dan ada lubang mikrofon. Kemudian di bagian bawahnya terdapat lubang speaker, ada USB Type-C port juga, ada lubang mikrofon, dan ada SIM slot guys. Jadi SIM slotnya ini dia menggunakan dual nano SIM. Kita lihat ya, ini SIM slotnya, ini SIM 1, dan di baliknya, di belakangnya ada SIM 2 nya. Dan untuk si Vivo V23 5G ini dia sudah support dual on 5G. Jadi dua-dua kartunya ini, SIM-nya ini udah support 5G guys. Jadi kalian tinggal pilih pengen pasang di SIM 1 atau SIM 2, atau dua-duanya pengen dipasang kartu, jadi dua-duanya bisa on sinyal 5G-nya atau dual on 5G guys. Jadi dengan dual on 5G ini pastinya handphone ini bakal future proof atau bakal bertahan lama, karena kedepannya pasti akan banyak daerah yang sudah mensupport jaringan 5G. Meskipun di Banjarmasin di sini belum ada sama sekali 5G-nya ya. Kemudian di bagian kiri atas belakang handphonenya ada 3 kamera, ada flash-nya, dan di bagian kiri bawahnya di sini ada logo Vivo. Untuk bagian performa, handphone ini sudah menggunakan prosesor Dimensity 920, 8GB plus 4GB extended RAM, dengan internal storage 128GB. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, pastinya ini udah enak banget. Saya nggak ada menemui kendala sama sekali dengan handphone ini ketika saya pakai sehari-hari. Dan buat kalian yang tanya apakah handphone ini bisa dipakai untuk main game, ya pastinya bisa dipakai buat main game. Apalagi RAM-nya tadi sudah 8GB plus 4GB extended RAM, jadi pastinya bikin HP ini makin ngebut lagi. Bisa buka kurang lebih 25 aplikasi secara bersamaan tanpa perlu khawatir nge-lag guys. Tapi kalau kalian masih ngerasa pengen ngelihat skor benchmarknya, kita coba download Antutu dulu guys, atau Geekbench ya. Oke, kita akan coba tes Antutu benchmarknya dulu ya. Tes sekarang, karena saya penasaran juga gimana skornya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai proses benchmarknya. Nah, ini dia hasilnya guys. Untuk skor Antutu benchmarknya di 482.131 poin.
Oke, sekarang lanjut kita pengen pakai Geekbench ya. Nah, ini hasil dari benchmark di Geekbench. Untuk hasil dari single core-nya dia 733 skornya, dan untuk multi core-nya dia 2035 guys. Dan untuk bagian software dia sudah menggunakan Vantage OS 12 yang berbasis dari Android 12 guys. Lanjut kita lihat di bagian atas dari displaynya di sini ada dua buah kamera guys. Jadi ini kamera dengan resolusi tertinggi pada saat ini di Indonesia. Ini merupakan fitur utama dari handphone ini, yaitu 50+8 megapiksel front night camera. Yang 50 megapiksel EF front camera adalah untuk kamera utamanya, sedangkan yang 8 megapiksel itu adalah kamera wide angle-nya. Jadi ada dua kamera di bagian depannya ini guys. Dan pastinya banyak banget fitur-fitur yang ditawarkan handphone ini untuk kamera depannya ini aja guys. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ada eye autofocus guys. Dia bisa memastikan kalau pengambilan fotonya bisa selalu fokus di mata kita. Jadi dia otomatis mata kiri atau mata kanan ya. Kita coba ya. Nah, seperti ini hasil fotonya. Jadi mata kita bisa jadi lebih tajam guys. Kemudian ada dual tone spotlight, jadi kita bisa nyalakan spotlightnya di sini. Kita bisa pilih auto, jadi pilih auto aura seperti ini spotlightnya. Jadi kita bisa bikin foto kita jadi lebih terang. Atau kita nyalain spotlight yang bener-bener spotlight seperti ini guys. Jadi ada dua lampu dual LED yang menyorot di bagian atas sininya. Jadi ini yang bikin foto kita bisa jadi lebih terang kalau kita lagi foto di malam hari atau pas lagi gelap guys. Jadi ini ada spotlightnya. Terus juga ada AI Extreme Night. Jadi ini biar kita bisa mendapatkan hasil foto yang lebih bagus lagi pada saat malam hari untuk kamera depannya. Terus ada New Light and Shadow Style. Jadi di sini masuk dalam portrait. Ini banyak banget style-style yang barunya dari shadow sama klasik. Terus di sini ada yang baru juga ada ini guys. Ada party. Tuh kita coba pakai party ya. Kita lihat hasil fotonya. Terus disuruh goyang-goyang. Untuk yang party ini hasilnya tuh. Terus ada juga flash portrait guys. Jadi flash portrait kayak gini. Jadi dia pakai flash ya, nyala flashnya. Tuh, jadi bikin hasil fotonya jadi lebih terang juga guys. Dan untuk fitur videonya di bagian kamera depan ini dia juga sudah bisa ngerekam video sampai dengan resolusi 4K guys. Sini 4K. Bisa kita pilih juga mau frame rate-nya 30 fps atau yang 60 fps. Tapi untuk yang 4K dia cuma bisa sampai 30 fps ya. Kemudian dia juga sudah support HDR video untuk bagian kamera depannya ini guys. Tuh. Nanti kita coba videonya di luar ruangan ya. Ada juga multi style portrait untuk bagian videonya. Tuh kita bisa pilih pengen yang kayak gimana. Contohnya kita pakai yang 1980 guys. Tuh. Ini video ya, coba ya. Jadi kayak ada filter-filter. Jadi kayak ada filter-filternya kayak gitu guys. Sorry, terus dia juga ada dual view video untuk kamera depannya ini guys. Dual view, jadi kamera depannya ngerekam kita dan kamera belakangnya ngerekam bagian belakangnya. Ini contoh untuk yang dual view videonya guys. Gitu. Nah, sedangkan untuk kamera belakangnya ada 64 megapiksel EF night camera dengan fitur bokeh flare portrait yang bisa diubah-ubah bokehnya.
sesuai yang kita mau. Kemudian ada juga 8 megapiksel super wide angle kamera dan ada 2 megapiksel super makro kamera. Jadi fitur barunya untuk bagian kamera belakangnya ini adalah bokeh flare portrait. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat aja hasil foto-foto dan hasil video yang sudah saya ambil dari kamera belakang dan kamera depan si Vivo V23 5G ini guys. Ini hasil dari kamera depan utamanya. Ini direkam dengan resolusi 4K seperti ini, dan ini stabilisasinya tuh. Dan ini juga bisa kita zoom kayak gini tuh, zoom out begitu. Kita kembali ke bagian depan handphone ini. Jadi pada bagian depan handphone ini sudah menggunakan layar AMOLED guys. Ini layar AMOLED berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya 90 Hz. Terus dia juga sudah punya screen touch ID, jadi gampang banget buat membuka handphone ini. Dan untuk kualitas layarnya oke banget, saturasi warna yang dihasilkan jadi bagus banget. Dan seperti yang kalian lihat di sini saya pakai wallpaper warna hitam, karena kalau layar AMOLED itu warna hitamnya dia pekat banget, jadi saya suka pakai wallpaper yang warna hitam kayak gini. Terus ada sentuhan warna-warninya di bagian bawahnya ini guys. Jadi layar AMOLED ini bikin kita betah banget buat ngeliatin layar handphone ini. Mau itu dipakai buat scrolling sosial media, atau nonton film, atau konsumsi konten dan lain-lainnya. Terus V23 5G ini juga sudah bersertifikasi HDR10+. Jadi udah makin mantep buat nonton konten yang sudah support HDR10+. Nggak sampai di situ aja, si Vivo V23 5G ini juga sudah punya sertifikasi high res, jadi lebih mantep lagi buat dipakai nonton dan main gamenya guys. Dari segi baterai, handphone ini menggunakan baterai 4200 mAh. Jadi ini bukan yang paling besar di kelasnya. Tapi handphone ini sudah support 44 watt flash charge yang bisa ngecharge handphone ini dari 1% sampai 68% hanya dalam 30 menit aja guys. Jadi kalau kalian ngerasa baterainya masih kurang, yang 4200 mAh ini, kalian masih tetap bisa ngecas baterainya dengan sangat-sangat cepat pakai 44 watt flash charge milik si Vivo V23 5G ini guys. Dan handphone ini juga sudah punya NFC yang merupakan sudah menjadi kebutuhan dari kebanyakan orang. Ini bisa digunakan untuk menduplikasi access card, jadi kalian bisa pakai NFC-nya buat jadi access card atau masuk ke ruangan. Terus dia bisa juga top up e-money. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan pakai NFC-nya ini. Jadi NFC-nya ini bisa bikin hidup kita lebih efisien guys. Jadi kalau kalian pengen mengetahui lebih lanjut lagi dari Vivo V23 5G ini, jangan lupa cek kolom deskripsi. Di sana kalian bisa tahu info pre-order dari Vivo V23 5G ini, atau bisa langsung cek official website Vivo Indonesia. Di linknya ada di deskripsi ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.